Kembali lagi bersama saya, pecinta film. Sebuah film berjudul Hard Target tahun 2016 akan menceritakan tentang seorang mantan petarung MMA yang dijebak untuk menjadi target buruan dalam sebuah permainan mematikan. Berlatar di Las Vegas, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang petarung MMA bernama Baylor yang saat ini akan bertarung melawan teman seperguruan, sekaligus sahabatnya sendiri bernama Johnny, untuk memperebutkan hadiah. Uang yang cukup besar sekaligus mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Pertarungan pun dimulai dengan Johnny yang terlihat mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Baylor nampak dibuat kewalahan dengan serangan demi serangan yang Jody layangkan. Namun setelah 3 ronde Baylor kalah berturut-turut, ia mulai bermain apik dengan tetap menjaga irama pertarungan agar bisa membalikkan keadaan sehingga ia tendang undangan yang Baylor layangkan ke kepala Johnny, membuatnya tak sadarkan diri begitu lama, sehingga pihak panitia segera menghentikan pertandingan dengan Johnny yang langsung dialihkan ke rumah sakit, di mana Baylor yang melihatnya pun seketika dibuat khawatir dan menyesal karena takut kehilangan sahabat terbaiknya. Beberapa bulan menjalani perawatan tanpa membuahkan hasil, Johnny akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah gegar otak yang dialaminya tidak bisa disembuhkan, di mana hal itu benar-benar membuat Baylor sangat terpukul dan terus dihantui rasa bersalah, sehingga ia memutuskan pensiun dan pindah ke Bangkok, Thailand, untuk menenangkan diri dan melupakan insiden yang tak sengaja ia lakukan. Kapung Hap Kolang Hap, meski sudah menyatakan pensiun dari MMA, Baylor tidak sepenuhnya meninggalkan dunia pergelutan yang sudah menjadi hobi dan merupakan keahliannya, karena di Thailand, ia sering mengikuti tarung bebas yang banyak diselenggarakan oleh para penjudi termasuk pengusaha kaya raya yang mungkin sudah beringung micinan duit atau sudah bingung membuang uang karena terlalu banyaknya itu nyeho, karena tak punya keahlian lain selain gelut. Baylor menghabiskan hari-harinya dengan bertarung, berpindah dari satu lapak ke lapak lain untuk mendapat bayaran saat sudah memenangkan pertandingan. Hingga suatu hari, saat Baylor sedang melakukan pertarungannya, kita akan diperlihatkan pada seorang pengusaha batubara kaya raya bernama Aldrich. Ini bebangusnya. Si Aldrich ini ternyata sudah lama memperhatikan Baylor dan sangat kagum dengan kemampuan bertarungnya. Sehingga, setelah pertandingan usai, ia langsung menghampiri dan mengajak Baylor untuk melakukan pertarungan di negara Myanmar dengan iming-iming hadiah uang sebesar ke-500.000. Sempat menolak tawaran dari orang yang baru dikenal, Baylor kembali teringat dengan cita-cita mendiang sahabatnya yang belum kecumponan, di mana sebelum pertarungan terakhirnya, Johnny ingin sekali membeli sebuah rumah kecil di tepi pantai. Sehingga, sebagai bentuk mengobati rasa bersalahnya, Baylor berpikir untuk mempertimbangkan tawaran Aldrich tadi malam demi mewujudkan permintaan terakhir Johnny sahabatnya. Esoknya, Baylor mendatangi kediaman Aldrich untuk menindaklanjuti tawarannya tadi malam. Baylor menjelaskan jika dirinya tertarik dengan pertandingan yang Aldrich maksud dan akan menerima tawaran tersebut. Tapi dengan satu syarat, yaitu mau menang atau kalah, Aldrich harus membayar 2 kali lipat dari tawaran sebelumnya. Setelah keduanya sepakat, mereka langsung terbang ke Myanmar untuk melakukan pertarungan yang dimaksud. Dikira akan dibawa menuju ring atau oktagon yang biasa menjadi laga bertarung. Aldrich malah membawa Baylor mendarat di tengah hutan dan menemui beberapa orang yang sudah menunggu kedatangannya. Tiba di sebuah desa, Aldrich disambut hangat oleh pasukan tentara dan Bapak Jenderal yang nampak sudah akrab dengannya. Tak hanya itu, Aldrich juga memberikan skoper uang yang entah uang untuk apa itu, lalu memperkenalkan Baylor pada teman-temannya yang merupakan para pemburu profesional. Dan terakhir, melempar $1 juta dalam bentuk batu rubi sebagai bayaran untuk pertarungan yang belum Baylor lakukan sama sekali. Karena Baylor terlihat masih bingung, Aldrich akhirnya jujur bahwa ia sengaja menyewa pulau seluas 26.000 hektar ini kepada Bapak Jenderal untuk dijadikan arena bertarung, termasuk menyewa 4 pemburu profesional untuk melakukan perburuan di pulau ini. Dan orang yang akan mereka buru tidak lain dan tidak bukan adalah Baylor itu sendiri. Setelah itu membuat Thor terkejut sekaligus tak percaya dengan apa yang Aldrich katakan, yang jika ia masih menganggap ini lelucon. Aldrich langsung menyuruh para pemburu
untuk mengambil dan memilih jenis senjata apa saja yang mereka suka, lalu memanggil 2 warga sipil tak berdosa untuk dijadikan sampel dalam permainan keji ini, agar Baylor paham dengan situasi yang dihadapinya. Faktanya, Aldri sengaja menjebak Bauer masuk dalam permainan ini semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu binatangnya. Ia memang sudah terbiasa melakukan perburuan dengan manusia sebagai bahan buruannya. Namun melihat Bauer yang merupakan seorang pria tangguh, Aldrich merasa perlu untuk mencoba hal baru dengan menjadikannya sebagai target utama dengan harapan bisa memberikan pengalaman baru berburu yang lebih beradrenalin. Sempat akan pergi, namun para tentara langsung menghadang. Ba tidak punya opsi lain selain mengikuti permainannya. Sebelum dibiarkan masuk ke dalam hutan, Aldrich memberikan sebuah botol kosong untuk Baylor isi sendiri kalau nanti ia kehausan. Dan satu-satunya cara agar Barlor bisa selamat adalah hanya dengan berenang keluar pulau sebelum para pemburu menemukannya. Sesaat setelah Baylor pergi, kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemburu yang bernama, kita panggil saja, si Cowboy. Kebetulan, saat ini, ia sedang melakukan selfie untuk dijadikan dokumentasi sebelum melakukan perburuan, sehingga Aldrich yang melihatnya langsung mengambil dan melarangnya disusul dengan menyita semua ponsel pemburu lain agar mereka tidak bisa berkomunikasi atau membuat dokumentasi apapun sebagai protokol keamanan yang Aldrich lakukan. Singkat cerita, tibalah para pemburu di hutan dan berhasil menemukan bekas jejak pelarian Baylor, sehingga mereka akan berpencar untuk mempermudah perburuan. Sementara Baylor sendiri, ia pergi ke sungai untuk mengisi botol air yang dibawanya, di mana hal mengejutkan terjadi saat ia menemukan jasad seseorang sudah mengambang dengan 2 anak panah di punggungnya, dan memutuskan pergi ke sisi lain sungai untuk mengambil air yang bersih. Ya, beruntung bidikan si Cowboy di atas air terjun meleset dan hanya mengenai botol minum milik Baylor, sehingga si Cowboy yang kesal pun segera turun dan langsung dikejutkan oleh serangan Baylor dari dalam air. Meski si Cowboy ahli dalam menggunakan senapan, beda cerita saat dia harus berhadapan head-to-head dengan sang juara MMA seperti Baylor ini. Hingga tak lama, muncullah Aldrich CSM, menemukan si Cowboy sudah terkapar tak bernyawa sadar. Jika buruannya kali ini akan sulit untuk dibunuh, Aldrich menyuruh yang lain untuk menggunakan senjata api dan jangan berpencar dalam melakukan perburuan. Yang tanpa Pak Aldrich sadari, salah satu pemburu bernama Marcel diam-diam merekam semua kegiatan perburuan ini. Entah siapa dia atau apa tujuannya. Si botak yang bernama Madden tak sengaja melihat Bauer sedang susulumputan di balik batu dan bermaksud untuk kabur, sehingga mereka langsung menembakinya saat itu juga. Beruntung, Baylor selamat. Setelah nyangsang di badan salah satu gajah yang sedang moyan, disusul dengan kemunculan seorang gadis bernama Tata. Ini parasnya melihat Baylor yang merupakan orang asing, membuat Tata bertanya-tanya tentang tujuannya berada di sini. Baylor menjelaskan, jika saat ini dirinya sedang dikejar oleh para pemburu yang tak segan-segan membunuhnya, sehingga ia akan pergi mencari perbatasan agar bisa keluar dari pulau terkutuk ini. Mengetahui Bauer sedang dalam kesulitan, Tata dengan baik hati akan mengantarkannya ke sana. Karena Tata merupakan penduduk asli dan sejak kecil tinggal di sini, ia sangat hafal betul seluk-beluk hutan, termasuk para pemburu yang Baylor maksud. Faktanya, Tata juga sedang dalam misi pencarian sang kakak yang sampai sekarang menghilang setelah mereka memburunya, di mana ia cukup dibuat heran. Karena baru kali ini, ada orang luar yang menjadi buruan para pemburu sialan itu. Tak jauh dari lokasi Baylor, para pemburu mulai kelelahan karena terus berjalan dan masih belum menemukan Jack Seibat. Mereka juga mengeluh karena baru kali ini mendapat buruan yang sangat sulit untuk ditangkap, sehingga Aldrich memanggil dan menyuruh para tentara untuk melakukan perburuan menggunakan kendaraan, sementara ia dan Medan akan menggunakan drone dan GPS untuk melacak keberadaannya. Bauer sendiri baru tiba di penghujung pulau dan tinggal sedikit lagi sampai ke perbatasan. Setelah semua bantuan yang tinggi, berikan Bauer memintanya untuk mengantar sampai di sini saja. Bukan apa-apa. Ia hanya tidak ingin Tata terlibat terlalu jauh dan membuatnya dalam bahaya. Namun hal itu percuma saja, karena para pemburu sudah mengetahui keberadaan mereka berdua,
sehingga menggunakan motor salah satu kerocok. Baylor sengaja memancing pemburu lain yang bernama Sophia untuk mengejarnya agar tetap bisa sembunyi ke tempat aman yang setip mereka di sebuah bangunan terbengkalai. Sophia dengan gagahnya turun dari motor dan mengajak Bayer untuk melakukan duel dengannya, tanpa sadar jika itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena beres dengan Sophia yang hanya dibuat terkapar, Baylor bergegas mencari keberadaan Tata yang saat ini masih kekurusukan untuk bersembunyi, di mana hal tak terduga terjadi saat pemburu lain yang bernama Jacob dan Tobias anaknya berhasil menemukan Tata dan langsung meringkusnya untuk mereka jadikan tawanan. Melihat kelakuan sang ayah yang sudah keterlaluan, Tobias memilih pergi dan tak ingin ikut campur dalam hal seperti ini. Entah apa yang terjadi pada Tata selanjutnya, tapi Tobias memutuskan menunggu di depan sampai sang ayah selesai dengan perbuatan bejatnya. Tepat saat Baylor muncul dan langsung menghapuk bebangusnya. "Come on, let's go." Beberapa kilometer berjalan, mereka memutuskan singgah di salah satu rumah terbengkalai. Melihat bekas luka di bahu Baylor yang cukup serius, Tata meracik obat tradisional untuk menutup lukanya agar tidak mengalami infeksi. Setelah cukup memiliki tenaga dan kembali melanjutkan perjalanan, Baylor tiba-tiba mencium bau hangus dan menemukan bangkai Muning yang sudah ludes terbakar. Di mana Tata baru ingat, jika di lahan ini, yang saat ini mereka injak terdapat puluhan ranjau darat aktif yang sengaja Aldrich tanam untuk menakuti warga desa. Landem. Sudah terjebak di tengah ladang yang dipenuhi ranjau darat, mereka semakin dibuat terpojok saat Aldrich CS tiba di sana dan berhasil menemukan keberadaan Baylor, di mana Tobias yang beleguk dan masih ngenes atas kematian. Sang ayah pun nekat masuk ke ladang seorang diri sambil menembak ke segala arah. Sampai akhirnya, karena ranjaunya sudah habis meledak, kini mereka bisa kabur dan menjauh dari kejaran para pemburu untuk sementara waktu. Tenggon bahwa jalan menuju perbatasan masih cukup jauh. Tata membawa Baylor ke sebuah gua tempat biasa penduduk desa berdoa untuk istirahat, dan secara kebetulan mempertemukan Baur dengan kakaknya, Tata, yaitu Win, yang ternyata masih hidup, berhasil selamat dari kejaran Aldrich CS beberapa hari yang lalu. "Those guys are hunting me as well." Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sadar-sadar Baylor terbangun seorang diri dengan Tata dan Win yang sudah tidak ada di sana. Berikut tas pinggang berisi batu rubi yang ia bawa juga ikut-ikutan hilang, sehingga ia segera pergi mencari untuk keberadaan mereka yang tanpa diduga. Rupanya Tata dan Win sudah berhasil tertangkap oleh Aldrich CS yang bermaksud menghabisinya di atas rel kereta. Tanpa sadar jika di bawah rel Marshall diam-diam merekam semua kegiatan Aldrich CS, dan tiba-tiba ya muncullah Baylor yang berhasil merebut pistol dan kamera yang Marshall bawa, sehingga tanpa pikir panjang Baur menyeretnya dan pergi ke atas untuk membuat kesepakatan dengan Aldrich, yang jika ia melepaskan Tata dan Win, maka Bayor akan mengampuni nyawa si Martial ini. Karena yang Aldrich inginkan hanyalah membunuh Bayer, dengan kuma-kuma melepaskan Tata dan Win begitu saja. Namun hal tak terduga terjadi saat Aldrich sudah menyuruh Sophia untuk menghabisi mereka berdua saat dalam perjalanan, sehingga Tata yang sadar jika sang kakak masih terluka pun nekat mendorongnya ke sungai dan akan menemuinya nanti, tepat setelah ia membereskan urusannya dengan si Sophia ini. Selesai dengan Sophia dan menyusul sang kakak ke sungai, Baylor sendiri masih bingung untuk bisa keluar dari situasi terpojok ini. Hingga daripada kelamaan mikir dan keburu ditembak oleh si Aldrich, ia memutuskan untuk mengambil sebuah langkah berani, yaitu, Baylor naked melompat dari atas jembatan berhasil selamat setelah mendarat tepat di atas sungai yang cukup dalam. Sehingga lagi untuk kesekian kalinya, Aldrich CS gagal membunuh Bahan, justru malah mendapati Sophia yang sudah mati dalam kondisi mengenaskan. Saat sedang papali dan itulah, Baylor mulai melihat-lihat isi kamera yang ia rampas dari Marshall. Kamera tersebut rupanya berisi semua aktivitas kejam Aldrich CS selama melakukan perburuan manusia, sehingga Baur langsung mengamankan dan menyimpan memorinya sempat baut karena mereka sudah mencuri batu rubi milik Baylor. Tata akhirnya jujur bahwa ia terpaksa melakukan hal itu, bermaksud menyogok Bapak Jenderal untuk membebaskan warga desa yang sudah Aldrich beli
dan berharap Jenderal bisa menghentikan semua kegilaan yang Aldrich perbuat ini. Aldrich C. baru tiba di tepi sungai dan mendapati kamera milik Marshall tanpa kartu memori, sehingga mengetahui jika kamera itu milik si Marshall. Aldrich yang kesal langsung menghabisinya saat itu juga, dan menjelaskan jika saat ini Baylor memiliki rekaman video yang bisa menjobloskan mereka semua ke dalam penjara. Sehingga Aldrich menyuruh Men dan satu pemburu yang tersisa bernama Parto segera merebut kembali memorinya. Last Hunter. Dengan GPS yang ia bawa, Aldrich mendeteksi Bauer sedang berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini, di mana Baylor yang melihat hal itu pun begitu heran. Karena kemana saja ia pergi, Aldrich selalu bisa menemukannya, kecuali saat mereka memasuki gua. Mengetahui jika Aldrich telah melacak keberadaannya dengan menyimpan sebuah GPS pada ruby yang ia bawa, Ba langsung menyimpan chip tersebut dan memberikan semua rubinya pada Tata yang lebih membutuhkan. Sementara ia akan berusaha pergi ke perbatasan seorang diri. Dan ya, Baylor harus ketahuan oleh Aldrich yang langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Sementara untuk Tata dan Win, mereka juga tidak sempat bersembunyi karena Parto lebih dulu menemukannya. Sehingga daripada terus berlari dan belum tentu akan selamat atau tidak, Win yang sudah muak dengan semua kegilaan ini pun nekat melawan Parto seorang diri. Tetapi melihat sang kakak tumbang dengan mudah, Tata yang soma-soma sudah muak pun langsung menyerang Parto dari belakang menggunakan sebuah jerigen kosong. Di hal tersebut justru malah membuatnya dalam posisi terpojok sampai akhirnya beralih ke Baylor yang masih dalam pengejaran Alder dan tentara. Ia terus dihujani rentetan peluru yang hampir saja mengenai tubuhnya. Namun, kejar-kejaran tak berlangsung lama setelah pasukan tentara berhasil menembak mesin perahunya, sehingga Baylor langsung menepi dan melawan pasukan tentara yang sudah menunggunya. Aipes bagi Baylor yang tinggal sedikit lagi bisa melewati perbatasan. Aldrich dan Medan keburu menghadang dan menggunakan cara licik untuk memancing Baylor keluar dari persembunyiannya. Tak ingin jatuh lebih banyak korban jiwa, Bauer dengan gagahnya keluar dan menantang Aldrich untuk berduel 1 lawan 1. Namun karena Aldrich pada dasarnya hanya seorang pecundang tak bermoral yang hanya punya cocot dan cungur yang babayosan, ia pun menyuruh 5 algo melawan Baylor yang hanya seorang diri. Dan inilah yang terjadi. Dan ya, Baylor berhasil mengalahkan para algojo tanpa kesulitan sedikit. Bahkan ketika Medan menggunakan senjata untuk melawan, ia sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Yuri Boyka sang penguasa penjara yang berhasil menjatuhkan Medan dengan tindakan ikoniknya. Tak cukup sampai situ saja, Baylor kembali membrutal dengan menghajar Babang Aldrich hingga terkapar tak berdaya di mana amarahnya. Seketika terhenti saat jenderal dan pasukannya tiba di sana dan meminta Bauer menghentikan aksi brutalnya tersebut. Tepat saat Aldrich meminta jenderal dan pasukannya untuk segera menghabisi Baylor, datang Tata yang dengan sigap memberikan sekantong batu rubi untuk kebebasan Baylor. Melihat piduun atau cuan yang tak ternilai harganya, Bapak Jenderal langsung menerima dan menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Biarkan saja Bahan tetap pergi. Namun Aldrich yang tak terima dengan keputusan beliau pun nekat mengambil pistol dari sakunya. Dan inilah yang terjadi. Setelah semua selesai, dan jenderal menarik mundur pasukannya, Thea diam-diam menghampiri Baylor dan menunjukkan segenggam batu rubi untuk bekal Baylor pulang ke kampung halaman. Karena ternyata tepat sebelum Tata memberikannya pada Bapak Jenderal, ia diam-diam sudah mengkorteng setengah dari batu rubinya.